Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dina Mukhtar with NPM 2241110XC 22 the X Management Study Program. Here I will convey the content of the material in the Technopreneurship course. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang peluang usaha. Pengertian peluang usaha atau startup opportunity adalah sebuah kondisi yang dapat memberikan kesempatan untuk seseorang, terutama memiliki bisnis untuk bisa mencapai tujuannya. Tujuan dari bisnis sendiri dilakukan dengan usaha tertentu dan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Ciri-ciri peluang usaha yaitu yang pertama, ada peluang usaha adalah tentang keaslian orisinalitas. Lalu juga ada peluang usaha harus bisa memberi rambu-rambu tentang bagaimana cara bertahan menghadapi dinamika pasar. Lalu memiliki kelayakan usaha, mengandalkan kreativitas dan inovasi, dan juga peluang usaha memerlukan tekad kuat agar berhasil, rasa senang dan tidak terpaksa saat dijalankan, dan juga sesuai dengan rancangan keinginan agar bisa bertahan. Kriteria memilih peluang usaha yaitu peluang usaha adalah hal yang ditemukan setelah melakukan proses analisis di bawah ini. Yang pertama adalah analisis bidang usaha, yaitu analisis bidang usaha merupakan proses menentukan bidang atau sektor apa yang akan dimasuki oleh pengusaha. Dalam analisis bidang usaha, kesimpulan yang didapat adalah keputusan terakhir mengenai peluang usaha, misalnya pada bidang pertanian, pemasaran, tekstil, dan sebagainya. Lalu juga ada analisis prospek. Ciri-ciri pada peluang usaha yang bagus adalah ide usaha yang memiliki masa depan cerah untuk waktu seterusnya. Analisis prospek berfungsi memastikan bahwa usaha yang akan digeluti tidak akan berhenti di tengah jalan. Lalu juga ada analisis model, yaitu selain dua analisis sebelumnya, kriteria dalam memilih peluang usaha adalah melakukan analisis modal. Pengusaha akan menggambarkan sejumlah modal untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan bisnisnya. Lalu juga ada analisis pada jam kerja. Durasi kerja adalah salah satu hal terpenting dalam berbisnis. Oleh sebab itu, pengusaha terus melakukan analisis jam kerja guna merumuskan durasi kerja dan output yang diharapkan. Lalu juga ada analisis penghasilan. Analisis penghasilan ini digunakan untuk memproyeksikan potensi pendapatan di masa depan. Meskipun potensi pendapatan berhubungan dengan modal yang dialokasikan, setidaknya penghasilan tersebut memiliki kontinuitas sehingga usaha tidak gulung tikar dan bisa melakukan ekspansi. Lalu juga ada manfaat peluang usaha baik dari dirinya sendiri maupun dari sekitar, yakni mengajarkan kemandirian saat berwirausaha, lalu mengasah potensi diri, ikut andil dalam penciptakan kesempatan kerja, berpotensi menghasilkan profit yang tinggi, mengembangkan relasi sosial. Lalu ada juga customer persona atau persona pelanggan, yakni arketip semifiksi yang menggambarkan segmen tertentu dari audiens dan memberikan pandangan holistik tentang konsumen berdasarkan kesamaan yang mereka miliki. Dalam technopreneurship juga ada empathy map, yaitu alat visualisasi yang digunakan untuk mengartikulasikan apa yang diketahui tim produk mengenai pengguna. Empathy map
ini membantu tim produk untuk membangun pemahaman yang lebih luas mengenai aspek, yakni aspek mengapa dibalik kebutuhan dan keinginan seorang penggunanya. Lalu juga ada design thinking. Design thinking merupakan proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasikan strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, Design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Hal ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. Design thinking berputar di sekitar minat yang mendalam dalam mengembangkan pemahaman dari orang-orang yang menjadi tujuan perancangan produk atau layanan. Hal ini membantu kita mengamati dan mengembangkan empati dengan target pengguna. Design thinking membantu kita dalam proses bertanya, yakni mempertanyakan sebuah masalah, asumsi, dan mempertanyakan ketertarikannya. Sebuah perusahaan rasanya tidak mungkin apabila tidak pernah mengalami yang namanya proses brainstorming. Salah satu hal yang sering sekali dibahas dalam proses ini adalah ketika perusahaan sedang berusaha mengembangkan atau meningkatkan kualitas dari sebuah produk. Salah satu metode yang sering kali dipakai di dalam proses berpikir kreatif dan teknik Scammer. Teknik Scammer ini merupakan singkatan dari substitute, yaitu sumber daya apa saja yang dapat disubstitusikan guna meningkatkan kualitas produk atau layanannya. Lalu juga ada kombinasi, yakni produk seperti apa yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Lalu juga ada adapt, yaitu adaptasi bagaimana kita dapat mengembangkan sebuah ide bagi pelanggan yang terinspirasi dari produk yang sudah ada. Lalu juga ada modifikasi, yaitu apa saja aspek yang perlu diubah dari produk atau jasa agar dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Lalu juga ada put to another use, yaitu produk atau jasa yang ditawarkan dapat diguna pelanggan dalam kondisi atau pengaturan yang berbeda. Lalu juga ada eliminate, yakni bagaimana caranya agar proses pembuatan produk atau jasa dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Lalu juga ada reverse, yaitu apa saja kemungkinan yang akan terjadi apabila proses pembuatan produk atau jasa dilakukan secara terbalik. Pembahasan yang terakhir adalah Business Model Canvas dan Value Proposition Canvas, yaitu Business Model Canvas adalah alat manajemen strategis untuk mengidentifikasikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC ini berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Sedangkan kanvas proposisi nilai adalah kerangka kerja yang dapat membantu memastikan bahwa produk atau layanan diposisikan sesuai dengan nilai dan kebutuhan para pelanggan. Baik, hanya itu saja yang saya sampaikan. Thus all is aside, if there are any wrong words or inaccurate explain I apologize. I am with. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.